ingin mewawancarai seorang profesi kepala sekolah dari RA Harapan Bangsa Kedung Solo. Oke, di sini kita akan menemui Ibu Inggil dari Kepala Sekolah RA Harapan Bangsa Kedung Solo. Ibu, dimohon perkenalan dirinya dan jabatan. Baik, nama saya Siti Inzilal Abror. Saya di RA Harapan Bangsa ini menjabat sebagai kepala sekolah. Menurut Ibu, yang menjadi kepala sekolah itu sulit atau tidak? Sulit dan tidaknya itu ya tergantung ketika kita bisa menjalaninya, bisa memanage semua tugas sesuai tupoksi, insya Allah enjoy saja. Bagaimana perasaan Ibu kalau menjadi kepala sekolah gitu? Ya luar biasa sekali ya, karena apa? Sebelumnya saya tidak jujur saja saya tidak berkecimpung di dunia pendidikan. Saya bergelimang di dunia bisnis. Ketika saya terjun di dunia pendidikan, ya alhamdulillah keberkahan itu tidak saya dapatkan ketika saya bergelut di dunia bisnis. Itu yang pada intinya bahwa saya itu berprofesi seperti sekarang ini suatu anugerah bagi saya. Apa yang menjadikan Ibu yang dulunya berbisnis terus sekarang terjun menjadi kepala sekolah itu, apa yang membuat Ibu menjadi seperti itu sekarang? Iya, baik, ketika itu saya kan memang bergelut di dunia bisnis itu luar biasa, sampai-sampai saya lupa bahwa harta yang kita miliki itu bukan sepenuhnya milik saya. Terus terang ya, ini jujur kepada dunia saya hanya menumpuk-numpuk harta saja. Kalau dibandingkan sekarang, dan saya untuk di dunia pendidikan nggak ada. Paling tidak karena memang saya niatkan ada nilai ibadah. Nah disitulah ada keberkahan yang saya dapat, seperti kesehatan, seperti kenyamanan dan tujuan hidup itu sudah dapat kami rasakan. Ya, misal kayak yang sekolah yang Anda Ibu bangun itu kayak kekurangan siswa, itu bagaimana cara Ibu biar siswa-siswa ada murid yang lebih banyak biar masuk sekolah sini? Ya kita upayakan untuk promosi sebesar-besarnya, dan itu juga tidak hanya promosi saja, potensi dan kualitas pendidikan harus kita tingkatkan. Alhamdulillah kemarin lembaga kita sudah masuk akreditasi, alhamdulillah nilainya. Karena apa? Itu juga kerja keras dan upaya kita dengan guru-guru serta kerjasama dengan wali murid semua, sehingga bisa menghasilkan nilai itu dan tidak gampang juga. Ya, karena notabene lembaga kita itu di lembaga desa yang terpencil gitu. Mungkin semua orang tidak percaya kalau kita dapat nilai itu. Gitu. Ini masuk ke inti soalnya ya Bu. Iya. Untuk tugas, kebanyakan yang menjadi kepala sekolah itu rata-rata laki-laki, tetapi ada juga yang perempuan. Menurut Ibu bagaimana cara mengubah pandangan tersebut atau mindset tersebut? Kalau untuk keseimbangan perbedaan laki-laki dan perempuan, saya kira ini sudah dibahas bertahun-tahun, tapi juga memang masih ada orang yang menyaksikan bagaimana keseimbangan laki-laki dan perempuan itu dalam memimpin sebuah lembaga. Begini, kalau menurut saya itu sudah jauh lebih maju sekarang. Karena apa? Keseimbangan antara keberagaman gender itu sudah
berlalu insya Allah dari mudah-mudahan semakin kesini semakin paham masyarakat bahwa kesetaraan gender itu sudah semakin seimbang antara laki-laki dan perempuan. Karena apa? Kalau memang dulu itu nggak bisa anak-anak perempuan bisa sekolah. Dulu anak perempuan hanya masak di rumah, itu yang sekolah hanya kaum laki-laki. Tapi dengan apalagi juga dengan lahirnya Ibu Kartini itu ya, melahirkan emansipasi wanita itu semakin tinggi grade-nya seorang wanita, jadi lebih makin setara dengan kaum laki-laki. Sekarang saja anak PAUD ya usia 3 tahun sudah bisa sekolah, karena sesuai Undang-Undang Dasar 45 itu setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Perkenalkan, nama saya Rafi Jansa, absen 23 kelas 9F dari Sekolah SMPN Negeri 1 Porong. Saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu. Visi misi apa yang Ibu terapkan di sekolah agar lebih maju? Sebagaimana yang sudah kita sepakati sebelum berdirinya lembaga ini, bahwa visi dan misi kita adalah kita punya visi terbentuknya anak yang cerdas, kreatif, dan berpengalaman. Sehingga misi kita adalah yaitu menjalankan visi yang sudah kita sepakati bersama sebelumnya, seperti pembiasaan anak setiap hari tinggalkan nilai-nilai moral agama kepada anak-anak mulai dini. Karena apa? Anak usia dini itu adalah obat dasar untuk ke jenjang selanjutnya. Kenalkan, nama saya Sabrina Aisyah Putri. Saya berasal dari SMP Negeri 1 Porong dan kelas 9F. Bagaimana cara penerapan pembelajaran yang diterapkan di RA Harapan Bunga ini? Boleh dijelaskan? Baik, untuk sistem pembelajaran di sini adalah menganut kurikulum merdeka, yang mana anak-anak bebas berkreasi, tapi juga dengan pengarahan kurikulumnya, guru kelasnya. Maka dalam artian begini, suatu contoh ketika anak-anak bebas berkreasi di media pembelajaran di suatu densitas, itu anak-anak memang bebas. Bagaimana anak-anak bereksplorasi tentang imajinasinya sesuai dengan kompetensi anak-anak masing-masing. Karena setiap anak itu berbeda, perkembangannya berbeda antara anak yang satu anak yang lain. Makanya penguatan pelajar Pancasila itu sangat bagus sekali untuk anak-anak, seperti pembiasaan gitu ya. Itu sudah masuk di P5, seperti hari Senin misalkan anak-anak kita ajarkan untuk upacara setiap hari Senin, dan itu anak-anak yang bisa baca kita jadikan tugas. Paling tidak anak-anak sudah bisa memimpin teman-temannya sendiri. Ya. Dua, anak-anak bisa mengenal bagaimana rupanya bendera merah putih. Anak-anak bisa menghafal bunyi-bunyi Pancasila. Dan anak-anak bisa tertib dalam berbaris, itu bisa menghormati bendera. Itu hal yang tidak bisa ditemui sebelumnya, karena anak-anak yang baru usia 3 tahun 4 tahun itu luar biasa komunikasinya, responnya apa sih, kenapa kita harus hormat sama bendera, kenapa kita harus itulah
ketika anak-anak respon dengan positif itu, guru-guru bisa menjelaskan bahwa dasar negara kita adalah Pancasila, ya. Dan kita juga bisa menjelaskan tentang sejarah bagaimana kita dulu merdeka itu. Jadi anak-anak luar biasa sekali. Jadi penguatan itu, dasar pengetahuan itu sudah diketahui anak-anak sejak usia dini. Banyak sekali itu pembelajaran hasil perkembangan yang kita dapatkan ketika ada kegiatan upacara. Jadi ketika nanti anak-anak sudah berjenjang di SD atau MI, itu anak-anak paling tidak sudah siap. Ibaratnya siap jadi petugas, siap jadi itu. Enggak geleng-geleng lagi. Itu kemandirian juga kita terapkan pada anak. Saya Al-Fatih Kurniawansyah, kelas 9F dari Sekolah SMP Negeri 1 Porong. Saya ingin bertanya, bagaimana standarisasi penerimaan guru di sekolah itu? Untuk standarisasi ya, di sini lembaga RA yang mana semua guru-gurunya harus standarnya memang S1, karena ini lembaga RA termasuk PAUD ya, paling tidak juga harus S1 PAUD. Karena apa? Nantinya berkelanjutan nanti untuk sesuai dengan tunjangan nanti yang bisa diterima oleh para guru. Kalau tidak S1 PAUD nanti bisa tidak linear gitu, karena memang diharapkan sekarang itu memang diwajibkan untuk guru itu memang paling tidak S1. Nggak boleh itu dijaga ya Bu ya. Kalau anak muridnya kurang kayak nggak tertib kayak salah satu pembelajaran itu, bagaimana ibu gurunya itu bisa caranya Bu biar anak tersebut tertib meskipun kan itu kan ada banyak siswa. Itu kalau satunya nangis, satunya kayak susah diatur, bagaimana? Makanya memang usia 3-4 itu memang 4 sampai 6 tahun itu memang luar biasa. Itu dimana dunia itu saatnya anak-anak menerima rangsangan itu. Ketika anak-anak menerima rangsangan itu menguat, insya Allah nanti ketika anak-anak mendapatkan pembiasaan penguatan sedini mungkin di saat-saat usia emas ini, insya Allah nanti pasti tetap ingat. Dan makanya mulai sejak dini kita terapkan pembelajaran yang baik-baik, kata-kata itu juga yang baik-baik, sehingga anak-anak kelak akan menguat itu, penguatan itu masih terasa. Untuk anak itu tertib, saya rasa dunia anak-anak memang seperti itu. Tinggal kita berkolaborasi dengan wali murid, terus minta kerjasamanya bagaimana pembelajaran itu bisa tetap kondusif. Nah itu perlu dengan kesadaran wali murid. Nah itu kita bersama guru-guru juga gencar-gencarnya untuk memberikan pemahaman kepada wali murid. Dan insya Allah lambat laun itu anak-anak, ketika anak-anak itu sudah mandiri, rangsangan itu mudah sekali. Dan anak-anak bisa beradaptasi, bersosialisasi dengan anak-anak. Ketika anak-anak bisa bersosialisasi dengan teman-temannya, ilmu yang didapat itu mudah sekali kan anak penerapannya itu. Itu saja. Saya kira sudah cukup, dan kami juga memahami apa yang ibu kasih insight ke kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau mungkin perasaan ibu. Kami pamit undur diri ibu. Terima kasih, sama-sama. Mudah-mudahan apa yang
bermanfaat untuk kalian semua sebagai pendidik di sekolah dan membawa nama baik sekolah SMP Negeri 1 Porong, dan juga bisa menebarkan kebaikan di masyarakat.